Sukses dunia dan akhirat, ya. Oke. Kalian belajar di sini itu udah dihitung pahalanya buat orang tua kalian. Ya. Kalau kalian sayang sama orang tua, setiap detik itu pahalanya untuk orang tua. Ingat itu. Itu biar kita jadi semangat belajar. Ya. Orang tua kalian sudah niat yang baik supaya anaknya sukses. Dengan di sini kalian harus semangat, ikhlas, ya, harus berpikir positif. Itu yang disebut karakter santri, ya, karena kalian akan jenuh, banyak jenuh. Tapi kalau kalian semangat, berpikir positif, berpikir yang baik, kalian tidak akan yang namanya capek. Kalian tidak akan mudah sakit. Ya. Yang pinter itu nggak ada. Saya cerita kenapa saya bilang orang pinter itu nggak ada. Yang ada yang rajin. Ya. Sama, semuanya otaknya sama. Tapi kalau kalian rajin, kalian akan mendapat, otak kalian akan sendirinya menjadi cerdas, akan menjadi pinter. Ya, nggak ada ya manusia bodoh kalau dia nggak sekolah. Kalau kalian sekolah, kalian di santri, kalian akan dengan sendirinya. Jangan khawatir pelajaran di pondok katanya susah, jangan. Dulu saya masuk kedokteran katanya susah, ternyata enggak. Semuanya mudah kalau kita rajin, ya. Ya. Kalau bisa, dulu saya belajarnya nggak pas lagi ujian. Ujian saya nggak belajar. Saat dikasih buku, baca aja rajin. Kelarin itu buku sebelum guru kalian baca. Ya. Baca aja terus. Nanti otak akan merekam. Hobi membaca itu penting kalau pelajar. Ya. Baca Arab, hafalan itu mudah kalau kita rutin, ya. Hobi itu yang penting, pikiran positif itu yang penting. Makanya terbentuklah karakter santri yang unggul. Ngerti semua, ngerti ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau di pondok itu dibilang susah, tidak. Semua itu dengan sendirinya otak kalian akan merekam, asal kalian rajin. Di kamar kalian harus bantu teman yang nilainya kurang, kalian bantu, ya, yang rajin bantu. Oke, ini karakter. Sekarang saya tentang apa hubungan karakter dengan kesehatan. Sangat-sangat penting. Kalian ini tujuannya mencari ilmu. Kalau kalian kurang sehat, kesehatannya kurang, banyak akan ketinggal. Makanya jaga kesehatan. Karena super. Kalau orang pondok pesantren itu padat, berat, ya. Tapi hati kalian berpikirnya harus mudah, berpikirnya harus ikhlas, ya. Kenapa berhubungan dengan kesehatan? Yang pertama saya bahas fisik. Fisik itu dalam kegiatan rutin di pondok itu seperti orang yang normal itu istirahat 8 jam.
Tapi di pondok berapa jam istirahatnya? Kalian harus bisa beristirahat. Kira-kira selama di tidurnya nyenyak nggak? Oke. Normalnya manusia itu ya. Tapi kalian kalau dihitung tidur jam berapa kalau malam? Jam 10 ya, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 3, 6 jam. Ya, ingat dalam pikiran kalian bahwa kalian istirahat itu 6 jam. Rutin, nggak boleh kurang. Ya, ini berhubungan dengan fisik kesehatan kalian. Ya, dari awal kalau kalian dalam 3 bulan ini kalian fisiknya bagus, berarti kalian udah bisa mengatur istirahat. Ya, kalian tidak akan mudah sakit. Mengatur fisik itu tadi, saya tolong titip 5 jam istirahat, yang lainnya kalian harus atur jaga fisik kalian. Yang kedua, mental. Mental kalian di sini harus benar-benar kuat. Nggak usah takut. Sama siapa kalian nggak usah takut, sama guru nggak usah takut. Yang penting kalian benar. Kalian belajar di sini mencari, mendapatkan ilmu, kalian harus punya mental. Jangan dikit-dikit pengen pulang, ya. Jangan. Ini rumah kalian sudah, ya. Kalian pulang itu nanti kalau udah lulus. Bikinnya gitu. Kalau istirahat, liburan, kita cuma singgah di rumah. Kalian pulangnya ke sini. Itu pikiran yang harus kalian kuat, ya. Pulang kalian di sini selama 5 tahun atau sampai lulus. Jadi nanti fisik mental kalian akan terbentuk. Ngerti ya? Oke. Yang ketiga ya lingkungan. Kalian harus bersosialisasi. Jangan minder. Ya, di kamar kalau ada yang minder, ajak bergaul. Tolong. Karena ini untuk membentuk fisik, psikis, jasmani kalian akan sehat. Ya. Oke, lanjut. Untuk menjaga kesehatan pondok. Pertama tadi disiplin, ya. Dalam diri kalian itu makanan. Disiplin itu adalah hak buat kalian, wajib bagi kalian. Yang kedua makanan. Di sini banyak makanan. Kalian harus beradaptasi terhadap makanan-makanan pondok. Ya, walaupun tidak enak, ada yang enak ataupun kurang, kalian harus biasa. Ya. Jangan makannya sedikit, jangan. Kalian harus cukup makan pagi, makan siang, makan sore. Ya. Saya titip jaga makanan yang baik. Makanan-makanan yang kurang baik jangan. Pasti semua tahu makanan-makanan yang kurang baik. Ayo, apa? Oke, makan jajan yang pedas-pedas, yang dingin-dingin, yang manis-manis, tolong kurangin, ya, tolong. Kalau kalian ingin serius belajar di sini, biar sehat, fisik sehat, jaga makannya, ya. Oke, kebersihan tadi udah jelasin, ya. Terus lingkungan juga, udah. Jadi 4 ini kalian harus bisa memahaminya. Oke, lanjut. Ini gambar perilaku hidup bersih. Ya, sebelum makan harus tahu semua, tapi jarang yang lakukan. Biasakan ya. Kalian tuh biasanya kalau di pondok itu makannya bareng. Kalau ada yang sakit, tolong jangan bareng. Ya, sakit apapun pisahin. Ya, minta sama wali kamar pisah. Oke?
Kalau ada yang pilek, bilang jangan bareng makannya. Ya, sederhana tapi itu banyak yang dilanggar. Cuci tangan, terus makan makanan sayur buah-buahan itu kalau bisa sehari sekali minimal. Ya 3 kali kalau ada. Ya, kalau ada sayuran, yang nggak suka sayuran usahakan di sini harus bisa. Ya, otak kalian itu butuh nutrisi biar kalian gampang cerdas. Kalian makannya harus yang sehat. Di sini dapurnya sudah diatur, ya. Walaupun mecinnya kurang, garamnya kurang, emang seperti itu. Beda dengan di rumah, beda dengan yang di luar. Karena makanan di luar itu udah nggak sehat. Di sini makanan sehat. Banyak senior kalian yang makannya susah, makannya sedikit, makannya kurang, akhirnya pada sakit. Ya, nanti ada penyakit-penyakit yang sering di sini, yang saya sering tanganin di pondok. Ya, mudah-mudahan kalian jangan kena. Ya, nah ini tadi buah-buahan, ya penting. Manfaatnya untuk apa aja? Untuk kalian tetap semangat, untuk kalian tetap otaknya, nutrisinya terpenuhi. Ya, kalau kalian jenuh, bosan makan di sini, ya ada warung, ada kantin, cari yang baik. Ya, oke, lanjut. Penyakit-penyakit yang di pondok itu yang sering ya, yang saya temuin di Postren, kita udah ada klinik ya, itu semua rata-rata penyakitnya apa? Demam, ispa, tipes, DBD, muntaber, diare, jarban, pung. Itu aja penyakitnya. Tolong dijaga. Pencegahan yang penting ya. Jangan kalian di sini harus kalau sakit jangan diem. Datang ke Postren. Ya. Kalian gratis di Postren. Karena kalau sering sakit nanti kalian terganggu belajarnya, ujiannya, ya. Jangan di kamar, ngomong sama teman, sama guru. Ya. Saya tolong titip karena saya nggak bahas penyakit di sini. Karena kalian masih baru, ya. Jadi yang saya bahas itu pencegahan kebersihan, ya. Pencegahan kalian harus tahu penyakit ini, ya. Penyakit-penyakit ini itu penyakit menular. Ya. Kalau bisa, kalau benar sakit kalian lebih baik di Postren, jangan di kamar. Karena apa? Kalian bisa diawasin. Kalian bisa tidak menular ke teman kalian. Ya. Oke, jelas ya. Jadi saya nggak bahas penyakit, tapi tolong pencegahannya, kebersihan yang penting. Oke, lanjut. Oke, ini udah tadi lambung, berak darah, muntah. Itu nanti saya akan jelaskan di klinik atau di Postren kalau ketemu, ya. Ya. Tapi boleh kalian tanya, ya. Untuk tanya jawab. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, kalian harus berani. Kita harus saling dekat. Sama guru juga sama, kalian harus dekat. Sama siapapun. Kalau kalian dapat ilmunya gampang. Ya. Dari laki-laki ada yang mau tanya? Oke, izin namanya untuk siapa? Ambil alih Oke. ini. Waktunya kita masuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk kaum Adam dan kaum Hawa, tuan-tuan dan nyonya-nyonya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian. Dan jangan lupa yang berani ke depan akan ada reward atau hadiah. Jadi jangan malu-malu. Laki-laki mau perempuan, santri itu confidence. What the meaning confidence? Percaya diri.
Banyak wawasan, banyak ilmu, itu yang akan menambahkan value kita, menambahkan isi materi di dalam otak kita. Jadi kami persilahkan kepada laki-laki 1 orang dan dari perempuan 1 orang untuk milih. Mungkin nggak yang berani langsung ke depan, dipersilahkan. Ayo, mau laki-laki atau perempuan, dipersilahkan langsung maju ke depan.